Halo Sobat Bola sekalian, pada dasarnya setiap pemain sepak bola tentu bermimpi untuk bisa membela timnas negaranya masing-masing. Bisa dibilang membela timnas adalah salah satu pencapaian dan bentuk kehormatan paling tinggi bagi seorang pemain sepak bola. Maka ketika seorang pemain mendapat panggilan buat bela timnas, gak mungkin mereka nolak. Kenapa? Karena satu sisi itu adalah panggilan negara yang sifatnya wajib untuk dipenuhi, dan satu sisi lainnya itu jadi mimpi buat semua pemain sepak bola yang ada di seluruh dunia. Termasuk sekarang yang lagi banyak diomongin sama netizen, yaitu tentang Beckham Putra. Jujur gue heran banget sih sama orang-orang yang mempermasalahkan dan gak terima sama Beckham Putra yang dipanggil ke timnas Indonesia. Gue yakin 100% orang-orang yang gak terima ini bukan karena mereka ngerasa secara objektif bahwa Beckham itu gak layak dipanggil ke timnas, melainkan mereka cuma punya sentimen secara pribadi, entah itu karena rivalitas atau mereka pernah disakiti sama performa dan mentalitas yang dimiliki oleh Beckham Putra di level klub. Karena faktanya, Beckham punya banyak haters bukan karena dia main buruk, bukan karena dia gak punya kualitas, tapi justru sebaliknya, karena permainan baik dan mentalitasnya itu yang bikin orang jadi punya sentimen khusus ke Beckham Putra. Dan gua rasa situasi ini jadi situasi yang sangat gak ideal kalau terus-menerus dibiarkan. Maka atas masalah tersebut, gua di sini pengen bahas tentang alasan kenapa Beckham Putra layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Layak untuk membela timnas Indonesia di era sekarang. Tentunya video ini bertujuan buat ngasih pemahaman ke kita semua bahwa ini loh Beckham Putra, sekaligus sebagai support supaya Beckham bisa membuktikan diri atas semua narasi negatif yang tersebar di sosial media. Kalau gitu, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir, like, komen, dan hype-nya juga jangan lupa, supaya video ini bisa bikin lebih banyak orang sadar. Bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama harus kita pahami bahwa ada banyak tujuan di balik pemanggilan pemain ke tim nasional. Gak serta-merta semua pemain yang dipanggil ke timnas adalah pemain yang memang diproyeksikan untuk jadi starter. Tapi ada banyak hal yang mungkin gak kita sadari dan gak kita pikirin, yang bisa jadi itu adalah sebuah tujuan penting yang bakal sangat berdampak terhadap stabilitas skuad Garuda. Nah, disclaimer, supaya bahasanya lebih objektif, gue di sini sama sekali nggak memposisikan diri sebagai fans. Gue di sini merangkum beberapa alasan, yang alasan ini sangat masuk akal secara logika, plus sesuai dengan data dan fakta yang dimiliki oleh Beckham Putra. Sehingga harapannya sih, supaya penjelasan ini nggak cuma masuk ke pihak-pihak yang pro sama pemanggilan Beckham, tapi juga bisa dipahami dengan baik oleh semua pihak yang kontra dengan pemanggilan Beckham Putra. Langsung aja kita bahas, mulai dari alasan yang pertama. Timnas Indonesia butuh variasi, bukan cuma pemain terbaik. Nah, kita buka dengan hal yang sederhana, tapi banyak orang yang justru gagal paham. Banyak yang mikir Garuda Calling sama dengan manggil para pemain terbaik. Pokoknya semua pemain yang paling baik harus dipanggil, padahal konsepnya gak sesederhana itu. Jadi yang namanya skuad utuh, itu bukan hanya harus diperkuat sama para pemain terbaik, tapi yang harus diperhatikan adalah pemain terbaik itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misal ada pemain yang baik, tapi menurut John Hartman pemain tersebut gak masuk skema taktik yang dia rencanakan, ya nggak bisa dipaksakan juga. Karena kalau pemain tersebut dipaksakan, justru malah menghancurkan sistem serta rencana yang udah dibangun sama John Hartman. Nah, Beckham Putra, dia adalah tipe pemain yang punya banyak kemampuan. Dia lengket dalam hal ball playing, punya kecepatan, lincah, bisa main di ruang sempit, kreatif, dan punya visi yang jelas. Maka nggak ada salahnya buat John Hartman memanfaatkan kelebihan yang dimiliki sama Beckham Putra. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, coba sebutin satu pemain yang sekarang lagi on fire di level klub dan punya spesialisasi sama kayak Beckham Putra. Siapa? Bisa dibilang nggak ada, Pak. Kalau ada yang bandingin sama Egy Maulana, Witan Sulaiman, walaupun bisa dibilang mereka punya posisi yang kurang lebih sama, tapi mereka untuk saat ini perannya di level klub gak seberdampak Beckham. Ditambah lagi spesialisasinya beda, yang mungkin spesialisasi Egy, Witan, ataupun pemain lainnya untuk saat ini mungkin belum tepat untuk digunakan sama John Hartman. Terus kalau ada lagi pertanyaan, kan Beckham Putra levelnya mentok di level lokal atau mentok di Asia Tenggara, gak bisa buat bersaing lebih jauh di level Asia? Kata siapa? Kalau kalian nonton dan ngikutin Beckham, dia bareng Persib di ACL tuh kemarin punya peran dan pengaruh yang signifikan dan paling penting terhadap performa Persib di Asia.
Bahkan statistiknya, dari total 9 pertandingan Persib di Asia, dia cuma absen 1 kali. Itu pun absennya gara-gara cedera. Sisanya dia selalu jadi andalan. Dan walaupun lawannya memang masih sebatas klub Asia Tenggara, tapi nyatanya kekuatan mereka nggak kaleng-kaleng, Pak. Contoh, Lion City Sailors. Mereka adalah finalis ACL II musim kemarin. Terus Bangkok United, yang sekarang mereka lolos ke semifinal, tapi mereka sama sekali nggak bisa menang atas Persib. Dan di situ Beckham Putra juga jadi salah satu pemain yang tampil dominan. Maka karena John Hartman udah manggil Beckham Putra, otomatis dia ngerasa bahwa kelebihan yang dimiliki sama Beckham Putra adalah sesuatu yang dinilai cocok untuk dia terapkan dalam taktiknya di timnas Indonesia. Kemudian, alasan yang kedua, Beckham Putra sangat cocok untuk skenario tertentu. Ini juga sangat penting karena faktanya di Persib Bandung, Beckham seringkali jadi pemain yang mampu jadi pembeda. Bisa dibilang Beckham merupakan impact player, pemecah kebuntuan, dan bisa jadi opsi ketika pertahanan lawan sulit untuk ditembus. Kenapa? Karena Beckham ini adalah tipe pemain yang cepat, kreatif, dan punya visi. Sehingga kelebihannya itu memang seringkali bisa jadi pembeda dan pemecah kebuntuan. Contoh nyatanya udah banyak terjadi ketika dia main bareng Persib Bandung. Dan ini juga jadi salah satu bukti dari tujuan yang gue bilang di awal, bahwa pemanggilan pemain ini gak serta-merta tujuannya cuma buat jadi starter. Tapi banyak tujuan lainnya yang punya dampak signifikan. Salah satunya ini, ketika pertahanan tim lawan sulit buat ditembus, maka Beckham Putra jelas jadi salah satu pemain yang sangat bisa buat jadi solusinya. Karena dengan kecepatan, kelincahan, kreativitas, serta visi yang jelas, maka itu bisa jadi crack atau penghancur dari stabilitas yang dimiliki oleh lawan. Kemudian alasan yang ketiga, Beckham adalah pemain yang konsisten di level klub. Dalam 2 atau 3 musim terakhir, coba kalian sebutkan pemain lokal yang berposisi winger atau playmaker yang bisa konsisten dan bisa berprestasi. Coba sebut satu aja. Pasti gak ada nama yang bisa sekonsisten dan seberprestasi Beckham Putra. Itu bukan opini, itu adalah fakta yang harus kita ketahui dan harus kita terima. Karena faktanya, Beckham dalam 3 musim terakhir jadi bagian penting dari kesuksesan Persib Bandung. Dia adalah pemain yang sangat berkontribusi dalam tim dan selalu bisa memberikan impact positif. Gue banyak tuh lihat komentar orang-orang, katanya Beckham di Persib cuma kebantu sama klubnya yang bagus. Kebantu sama pemain lain yang bisa gendong klubnya. Gue jelasin ya, kalau Beckham gak punya kualitas, gak mungkin dia bisa mencatat 99 kali penampilan selama 3 musim terakhir. Itu yang bicara bukan opini, melainkan data statistik. Artinya Beckham jadi pemain yang sangat dipercaya, baik di level kompetisi domestik maupun Asia. Dan statistiknya itu dicetak di klub sebesar Persib loh. Yang mereka ada banyak pemain bertabur bintang, ada saingan yang harus dikalahkan sama Beckham biar bisa dapat tempat. Maka ketika seorang pemain bisa mendapat kepercayaan sebanyak itu, dalam kondisi yang klubnya ada banyak nama pemain bintang yang harus dia geser, maka di situ Beckham jelas punya kualitas. Udah gak ada perdebatan lagi kalau soal statistik dan pengaruh performa terhadap tim. Dan gue yakin orang-orang yang memberikan komentar negatif ke Beckham ini kebanyakan dari mereka gak nonton dan gak ngikutin Beckham secara keseluruhan. Mereka cuma lihat 1 atau 2 pertandingan, sehingga pendapat yang disampaikannya itu justru kontradiktif dengan fakta yang ada, bahkan cenderung gak objektif karena gak didasarkan dengan data serta statistik yang lengkap dan akurat. Dan faktanya, konsistensi pemain di level klub, jelas itu jadi dasar yang paling kuat terhadap keputusan pelatih tim nasional manapun. Gak cuma pelatih timnas Indonesia, tapi semuanya. Buat pemain tersebut dipanggil ke timnas. Maka keputusan John Hartman manggil Beckham Putra, jelas sama sekali gak ada salahnya. Bahkan bisa dibilang kita semua nih, gak layak loh buat mengomentari pemanggilan pemain yang dilakukan John Hartman kalau memang belum ada bukti nyata dari pemanggilannya itu berhasil atau enggak. Karena kita nggak melakukan analisis semendalam John Hartman, Pak. Maka kalau kita memang pecinta sepak bola Indonesia sejati, harusnya kita sekarang kasih dukungan yang maksimal buat timnas Indonesia era John Hartman yang baru ini. Karena pada dasarnya, sekarang adalah first time John Hartman melakukan tugasnya sebagai pelatih timnas juga kan. Jadi ya, ini memang bagian dari proses pembentukan timnas eranya John Hartman juga. Daripada kita mempermasalahkan, daripada kita capek ngabisin energi buat ngasih komentar negatif ke pemain, mending kita kasih support yang maksimal, karena baik buruknya Garuda Calling yang dilakukan John Hartman sekarang, pasti ada evaluasinya, lebih enak dan lebih afdol kalau kita kasih komentar setelah ada hasil di lapangan. Tapi tentu, yang paling penting, komentar yang kita sampaikan jangan sampai menghujat pemain, jangan sampai menghina pemain, dan harus berdasarkan data serta fakta yang objektif. Jadi itu penjelasan tentang Beckham Putra. Semoga penjelasannya bisa dipahami dengan baik, khususnya buat mereka-mereka yang hatinya tertutup sama sentimen rivalitas pribadi. Dan pesan gue, mari kita dukung Beckham Putra dengan cara yang positif. Gak cuma Beckham, tapi semuanya.
Karena pada dasarnya mereka nggak lagi mewakili klub, nggak lagi mewakili daerah tertentu, tapi mereka lagi mewakili nama besar Indonesia. Sekarang pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!